Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Yang Oke, siang ini kita melanjutkan kuliah kita Digipreneur. Saya share screen dulu. Oke. Sebelum melanjutkan kuliah, saya mau eh, menginformasikan buat teman-teman yang belum mengerjakan kuis 4 ya, harap disegerakan deadline-nya. Jangan sampai deadline-nya habis, nanti Anda jadi nggak bisa mengerjakan dan ketinggalan nilai kuisnya. Potensi Anda untuk lulus akan semakin kecil kalau Anda nggak ikut kuis ya. Untuk kuis kelima, bentar saya buka. Kelima, oke ini. Setting, timing, setting 19 Mei. Waktu 5 menit. Oke, great. Satu kali review, nah ini mark ya. Harusnya di tanggal 20 Anda udah bisa melihat nilai. Ini JavaScript. DVD unlock. Nah, 1 menit. Oke, oke ya teman-teman. Kuis 5 sudah saya launch. Anda sudah bisa mengerjakan ya mulai dari hari ini. Oh, oh, sorry loh. Tuh, oke. Bentar. Oh ya, week 7. Week 7 kita ada dosen tamu ya, teman-teman ya. Nanti ada infonya sudah saya posting di grup WhatsApp. Ya. Week 5, silakan Anda mengerjakan kuisnya. Week 6 baru saya buka nanti minggu depan. Ya. Udah ada yang ngerjain. Head dulu. Oke, oke. Silakan nanti Anda mengerjakan. Buat teman-teman yang belum mengerjakan kuis sesi 4, harap disegerakan sebelum waktunya habis. Nah, untuk sesi 1 sampai sesi 3 waktunya sudah habis. Mohon maaf buat Anda yang ketinggalan, jadi nggak dapat nilai untuk kuis sesi 1 sampai sesi 3. Nah, untuk kuis sesi 4 masih masih ada kesempatan buat teman-teman yang belum mengerjakan. Kuis sesi 4 baru ada 49 orang yang mengerjakan. Kurang 26 lagi yang belum mengerjakan. Nah, kuis sesi 5 sudah saya buka. Silakan Anda mengerjakan, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut materi kita di week kelima. Wah, berarti ini udah ada grup ya? Duh, Puan aja baru masuk ya?
Ada yang belum join grup? Ada yang belum join grup? Entrepreneur, pilih. Saya posting ya grupnya ya. Silakan join ya. Kalau belajar harus aktif ya teman-teman ya. Eh, di kuliah saya atau di kuliah yang lain gitu ya. Anda harus aktif. Biar apa? Biar nanti Anda nggak ketinggalan info-info update seputar kuliah gitu. Kalau Anda nggak join di grupnya ya ketinggalan. Ya. Kalau Anda ketinggalan, tuh sayang banget. Ya, jangan buang-buang waktu Anda dengan eh, kuliah lama-lama gitu ya, teman-teman ya. Makin cepat lulus, eh, makin irit biaya gitu ya. Anda kejar karir Anda, eh, Anda masih banyak masih muda gitu. Karir Anda masih panjang, jangan terlalu lama di kampus gitu ya. Oke, boleh kita yang ini eh, bicara tentang konten marketing, audio, video, image, teks ya. Apa yang dibahas di sini kita lihat. Oke, tujuan pembelajarannya mengetahui dan memahami pengenalan konten marketing, mengetahui dan memahami peran penting konten dalam pemasaran digital, mengetahui dan memahami definisi konten marketing, mengetahui dan memahami perbedaan dan keterkaitan antara audio, video, gambar, teks, dan konten marketing. Mengetahui dan memahami konten berbasis audio, mengetahui dan memahami konten berbasis video, mengetahui dan memahami konten berbasis gambar, membuat dan editing video pendek ya. Teman-teman, kalau dulu ya search engine itu indexing hanya berdasarkan tulisan ya. Jadi artikel yang ditulis oleh pemilik blog gitu ya, pemilik website itu yang dia diindeks dan orang mencari eh, tulisan yang mau dia baca based on keyword, based on satu kata aja. Misalkan Anda cari tukang jahit gitu ya, udah tukang jahit aja, maka Google akan mencari tukang jahit aja. Saya kalau ngajar nggak sambil nyontoin ada susah. Misalkan ya, apalagi belajarnya digital marketing ya, Digipreneur digital marketing. Dulu namanya web marketing. Misalkan Anda mencari hmm, tukang jahit, maka ini keyword teman-teman. Tukang jahit ini keyword. Nah, Google akan mencari semua artikel atau semua tulisan ya, tulis secara digital yang berhubungan dengan tukang jahit. Jadi yang dia cari adalah eh, oke, oke. Nah, dia yang dia cari salah klik sorry. Ya. Hmm. Nah, ya kalau kita ketikkan kata tukang jahit gitu ya, maka Google akan mencari yang pertama apa? Dia pertama cari tukang jahit, kemudian dia cari tukang, kemudian dia cari jahit. Nah, tiga kata ini teman-teman. Selama kata-kata itu ada tukang jahit, maka yang dia cari tukang jahit, tukang dan jahit. Karena apa? Karena kalau kita belajar, kalau Anda belajar apa?
matematika diskrit gitu ya. Ini adalah N ya, tukang dan jahit gitu ya. Kalau misalkan Anda tulis tukang atau jahit, nah ini beda lagi gitu. Yang akan muncul tukang atau jahit. Tukang jahit itu nggak keluar. Itu algoritmanya Google. Nah kalau kita ketikkan kata tukang jahit, berarti yang dia cari adalah tukang jahit, tukang, dan jahit. Itu keywordnya 3. Kalau misalkan Anda mau cari turunan dari kata tukang jahit, maka apa turunan kata dari keyword ini adalah ya turun cari aja nih tukang jahit, tukang jahit. Biasanya ada turunannya tukang jahit, celana gitu, apalagi gitu ya. Kalau ini tukang, misalkan banyak ada tukang AC, tukang eh, bangunan dan segala macam. Nah jahit juga ada, jahit yang berhubungan turunan dari jahit apa aja gitu. Nah ini kuncinya gitu teman-teman. Kalau Anda mau winning di apa di penulisan artikel, maka main keywordnya apa gitu ya. Main keywordnya tukang jahit, maka Anda bikin judul yang berhubungan dengan tukang jahit. Tukang jahit paling populer di kota Bandung. Ya. Itu judul ya. Terus gimana kita bisa eh, masuk di page 1 Google? Nah, biasanya kan kalau Anda eh, ini kan ini, saya tulis di bawahnya lagi. Judulnya ini, maka Anda tuliskan ada berapa paragraf kan, ada berapa paragraf yang Anda tulis di tulisan Anda. Maka paragraf pertama gitu ya, silakan disimak ya teman-teman. Ini eh, ilmu berharga. Saya pakai ini nembus di page 1, page 2 lah, page 3. Paragraf pertama, usahakan munculkan kata tukang jahit. Silakan buat kalimatnya bebas. Paragraf kedua, munculkan kata tukang. Paragraf ketiga, munculkan kata jahit. Atau nanti ada turunannya di sini ya, yang berkaitan dengan tukang jahit apa nih? Anda cari. Nah, misalkan. Ini research kalau kita mau bikin tulisan yang bagus gitu ya teman-teman. Nanti paragraf keempatnya ya, yang berkaitan dengan ini. Paragraf kelimanya juga sama. Gitu teman-teman. Jadi Anda keluarin semuanya. Kalau toolsnya ini ada, saya biasa pakai itu keyword tool.io ya. Ini ubah ke Indonesia, Indonesian ya. Nanti global. Nah, Indonesia. Kalau target kita Indonesia, Indonesia aja gitu ya. Indonesia country. Nah, ini tukang jahit. Nah, ini kan main keyword yang mau kita hajar di sini ya. Nah, biasanya tuh kan turun. Nah, ini tukang jahit. Anda pilih aja nggak? Ini dia umpet ini kan. Kalau Anda berlangganan keywordtool.io biasanya kelihatan tuh trennya, kompetisinya berapa besar dan segala macam. Apa peluangnya berapa banyak gitu ya. Maka kita bisa turunin ini ya. Nah, misalkan kalau kita nulis artikel gitu ya. Sambil nih tukang jahit, paragraf pertamanya, maka paragraf keduanya tukang jahit terdekat, paragraf ketiganya
tukang jahit 24 jam, apalagi paragraf keempatnya tukang jahit kebaya gitu. Gini teman-teman, as a simple like that, ya. Nanti tinggal Anda ulang-ulangin ya di satu paragraf, eh, idiomnya apa, kata gantinya apa tukang jahit. Anda bisa putar-putar ya di satu paragraf itu. Tapi usahakan tukang jahit itu udah muncul duluan. Nah, Google akan mengindeks tuh ya. Mulai dari judul, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, dan segala macam gitu. Nah, potensi semakin serius Anda membicarakan tukang jahit ya, semakin serius gitu ya, maka Google akan mengindeks tulisan Anda sebagai eh, eh, tulisan yang bisa dipercaya gitu ya. Eh, Google hanya mereferensikan trust artikel gitu ya, yang akan dimunculkan gitu ya. Nah ini di paragraf, silakan Anda pilih gitu ya. Nanti di paragraf keberapanya Anda pilih bebas gitu ya. Anda refer gitu kan ke salah satu website misalkan. Nah, misalkan tukang jahit 24 jam menurut definisi Wikipedia. Nah, misalkan nih Wikipedia. Wikipedia tukang jahit. Nah, ini ya. Oh, nih. Nah, ini tukang jahit ada kata gantinya penjahit ya, teman-teman. Jadi Anda bisa 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 mainin di sini penjahit 24 jam gitu ya. Penjahit 24 jam menurut definisi Wikipedia gitu ya. Nah, ini ada copy nih di sini. Copy linknya gitu ya. Nanti di apa? Di blog Anda blog nih definisi Wikipedia yang ini gitu ya. Anda klik kanan, terus Anda insert linknya yang ini. Karena eh, Google itu kayak itu kayak kayak penulisan ilmiah lah. Semakin ilmiah Anda menulis gitu ya, maka potensi terindeks oleh Google semakin besar ya. Semakin serius, semakin ilmiah dalam suatu tulisan, maka dia akan mereferensikan tulisan Anda gitu. Dan metode-metode ini yang saya gunakan dan bisa muncul di page 1, page 2 Google, page 3 Google. Dan itu kali muncul gitu ya, metode ini kalau dia muncul, tulisan Anda akan bertahan lama gitu ya. Eh, Dulu kan saya pernah kasih contoh ya. Yang satu produk spin Kalimantan. Kalau nggak salah di awal-awal kuliah tuh apa, saya kasih lihat blognya. Dulu dia masuk di page 1. Sekarang udah turun ya. Tapi waktu itu kemarin masih di page 2-an ya. Page 2. Hmm. Oh, udah drop dia berarti. Udah kehajar sama yang lain. Nah gitu teman-teman. Nanti kalau begitu Anda masuk di page 1 atau page 2, page 3 gitu ya, di maintain biasanya. Kalau Anda nggak maintain ya hilang. Tapi itu bisa bertahan lama biasanya kalau kalau eh, nggak ada sesuatu yang fantastis di brand itu gitu ya. Biasanya lebih lebih lama bertahan ya gitu ya. Udah hilang.
Kalau nggak salah di awal kuliah itu masih ada di batch 3 dia. Ini saya ajar di apa, dari keywordnya gitu ya, brandingnya saya ajar lagi per segmen area gitu ya. Kenapa dia dihajar di segmen area gitu itu nanti saya apa, saya kasihkan contoh ya. Terus Sumatera. Udah banyak turun ya. Tulisan saya udah sih. Nggak apa-apa. Nah, kenapa kita hajar area gitu ya? Misalkan tadi tukang jahit. Maka pertama kali yang akan muncul ya, ini kan struktur tulisannya kayak gini gitu ya. Eh, kan kenapa saya masukin kota Bandung di sini gitu ya. Maka kalau ada orang nih, kalau browsing kita nih di paling bawah tuh biasanya ada apa? Ada lokasi terdekat gitu ya. Begitu kita klik gitu ya, tukang jahit, nah ini, maka dia akan muncul eh, keyword yang berkaitan dengan tukang jahit, tukang dan jahit gitu ya. Itu berdekatan dengan lokasi orang yang search gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda masukin tukang jahit Bandung gitu ya di tulisan, maka kalau ada orang Bandung nyari tukang jahit, potensi tulisan Anda muncul di page satunya akan semakin besar gitu ya. Eh, jadi kita itu kompetisi, teman-teman. Eh, kita nulis sesuatu di apa di internet digital gitu ya, kompetisi dengan yang lain. Boleh jadi saat kita menulis sesuatu dengan keyword tukang jahit, ada jutaan orang yang nulis dengan sama tukang jahit. Keunggulannya adalah kalau misalkan kita nulis tukang jahit ditambahin dengan kota gitu ya. Atau apalagi kalau misalkan ini mainan kota ya, kita mainan per kecamatan gitu ya, atau per kelurahan lebih lebih ekstrim lagi. Berarti Anda harus distribusi apa, bikin konten yang lebih banyak lagi gitu ya. Ada berapa ratus kecamatan di Indonesia. Kalau misalkan Anda main provinsi sekitar ada 30-an gitu ya. Kalau Anda main kota ada berapa berapa ratus kota. Nah, itu berarti Anda harus produksi tulisan sebanyak itu gitu ya. Maka akan ada potensi tulisan Anda muncul di page pertama gitu ya. Misalkan ada orang nulis tukang jahit, apa, misalkan ada judulnya tukang jahit eh, populer, ada tukang jahit populer di kota Bandung, ada tukang jahit populer aja gitu ya. Begitu ada orang browsing di Bandung gitu ya, dengan mengetikkan kata tukang jahit, maka potensi orang yang mencantumkan kota tersebut akan muncul lebih besar di page satu Google ketimbang orang yang nggak masukin area tertentu. Karena saat kita nyari sesuatu kayak gini ya, saya domisili Jakarta gitu, tukang jahit, maka akan direferensikan tukang jahit yang ada di sekitar Jakarta. Nah, ini tulisannya yang di bawah sini ya biasanya, artikelnya. Nah, lebih bagus lagi kalau misalkan Anda ada business location ini ya, Google Business. Nah, ini pentingnya Google Business, teman-teman. Nah, ini eh,
Google Business ini penting biar apa? Biar orang akan lebih mudah gitu ya, nyari lokasi bisnis Anda. Kalau misalkan ada, bisnisnya jahit gitu ya, tukang jahit Bandung, nah itu Anda bikin tuh Google Business-nya. Karena apa? Karena nanti orang di sekitar market Anda begitu searching Google akan ada potensi, apa, akun Google Business Anda akan muncul di sini. Jadi begitu Anda create akun Google Business-nya gitu ya, eee, jangan didiemin aja gitu ya. Begitu Anda pergi misalkan, ke kampus gitu ya, pulang dari kampus Anda mau balik ke rumah nih, di rumah ini tempat bisnis Anda misalkan, Anda set apa, Google Map aja tuh ke lokasi Google Business Anda, arahkan misalkan nih kayak penjahit remaja misalkan. Anda dari apa, dari kampus mau balik ke lokasi bisnis Anda gitu ya, Anda set location tuh, pakai Google Map, set location penjahit remaja dan itu dilakuin tiap hari, maka akan terbentuk nih teman-teman, akan terbentuk gini-gini, makin banyak orang yang ke lokasi Anda, maka akan makin apa, kelihatan gitu ya lokasi bisnis Anda. Kalau lokasi bisnis Anda, lebih sering direferensikan oleh Google gitu ya, maka potensi, Anda mendapatkan, customer lebih banyak. Ini masih ada yang nanya. Nih, ya, silakan join ya, kerjakan kuisnya, kuis 1, kuis 3 udah terlewat, kuis 4-nya yang belum. Oke, kita balik lagi ke materi ya. Nah, itu jam pembelajaran. Kita baru mukadimah. Oke, ini, kalau saya baca materinya dari Pak Rama ini, banyak lebih banyak teori gitu ya. Itu saya selingin dengan praktik biar nggak boring, karena Anda belajar, Digipreneur gitu, eee, tanpa praktik susah imagine-nya gitu ya. Even Anda taking course gitu ya di digital, Anda nggak praktekin, Anda nggak akan bisa gitu ya. Karena, eee kesuksesan orang di digital tuh beda-beda ya, everyone find his way. Jadi setiap orang punya jalannya masing-masing gitu ya. Ada yang jalannya sukses, di digital, oh pakai jalan ini gitu. Dan boleh jadi gitu ya, apa yang saya terapin dan berhasil oleh saya, Anda terapin ternyata, nggak cocok metodenya buat Anda gitu. Nanti begitu seiring Anda terus mencoba, akan ada jalannya sendiri, buat Anda menemukan pola yang pas buat, eee bisnis yang Anda terapkan, oke. Oke, ini masuk ke teorinya, pengenalan konten marketing ya. Konten marketing telah menjadi salah satu elemen kunci dalam, strategi pemasaran. Konsumen modern memiliki akses tak terbatas ke informasi dan untuk menarik dan mempertahankan perhatian mereka. Perusahaan harus menjadikan konten yang relevan, berharga, menarik. Ini akan menguraikan konsep pentingnya data relevan dan contoh kasus, peran penting konten marketing dalam ekosistem pemasaran saat ini. Oke, konsepnya konten marketing, pendekatan pemasaran berfokus pada pembuatan dan distribusi konten yang bernilai untuk menarik dan melibatkan audiens tertarget. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, meningkatkan kesadaran merek, mempengaruhi perilaku pembelian, melalui penyampaian informasi yang bermanfaat dan relevan. Pentingnya konten marketing ada 4, meningkatkan kesadaran merek, pembentukan hubungan, dorong interaksi, peningkatan konversi. Jadi teknik pertamanya gitu ya, kalau kita mau, memasarkan sesuatu, sebuah produk gitu ya, dia harus tahu dulu brand kita gitu. Misalkan gini, Anda mau mau beli makanan gitu, atau mau beli produk produk suatu produk, yang Anda pakai untuk daily life, untuk, sehari-hari gitu ya. Anda beli suatu produk, pasti yang Anda lihat mereknya dulu gitu.
udah punya nama belum mereknya, ya. Eh, brandnya udah dikenal banyak belum, siapa yang memproduksi, cara produksinya gimana, higienis atau enggak gitu kan. Kalau produk ini Anda pakai tiap hari, saya rasa price itu nomor dua gitu ya. Sama adalah reputasi dari branding. Kalau reputasinya jelek, saya yakin Anda nggak akan beli. Anda pasta gigi gitu ya. Oh nih, Anda nemuin suatu produk baru gitu ya, harganya lebih murah. Saya yakin Anda akan resisten untuk beli. Anda lebih prefer menggunakan produk yang biasa Anda gunakan, ya. Atau Anda akan lebih prefer untuk membeli produk yang memang eh, apa produknya itu Anda udah kenal gitu, brandnya udah tahu gitu. Dia punya reputasi dan dia nggak pernah masalah. Atau Anda beli kendaraan, saya yakin Anda beli kendaraan berdasarkan brand yang memang sudah terkenal gitu ya. Reputasinya ada, service centernya bisa ditemuin, spare partnya gampang gitu. Ketimbang ada produk baru, wah, ini merek nggak jelas gitu kan, harganya murah. Walaupun misalkan bedanya jauh nih, 10 juta gitu, barangnya sama, spesifiknya sama gitu. Anda akan mikir dua kali, bener nggak nih? Minimal Anda cari tahu dulu tuh, seberapa bagus nih brand ini. Anda browsing, Anda cari, Anda cek reviewnya, Anda cek apa eh, komentar dari orang yang udah pernah beli gitu. Semakin sedikit komentarnya, maka semakin kecil peluang Anda membeli sebuah produk. Sama kayak di digital juga sama gitu. Anda belanja di e-commerce gitu ya. Yang Anda lakuin pertama kali, walaupun semuanya nawarin produk yang sama gitu, brand yang sama, produk yang sama. Tapi yang penjualnya beda. Yang Anda cari apa? Review dari customer. Dilihat reviewnya. Customer yang bener kan? Barangnya nyampe atau enggak? Jangan-jangan dia pasang foto A dikirimnya barang B. Banyak ya gitu ya teman-teman ya. Begitu Anda lihat, oh, banyak yang kecewa nih, bintang satunya banyak. Anda kan beralih tuh. Price itu nomor dua. Kecuali Anda facing langsung gitu. Barangnya Anda lihat, wah ini bagus. Ini nggak ada masalah. Nah, itu kan apa, akan gampang gitu seorang untuk buy. Teman-teman udah kesadaran merek, nah, udah merek udah kena, udah kena gitu ya. Baru relationship, pembentukan hubungannya baik gitu ya. Eh, apa service centernya tersedia di mana-mana, spare partnya ada gitu. Kalau ada keluhan pelanggan dia cepat tanggap gitu ya. Baru adalah ada interaksi. Kalau udah interaksi udah tinggal konversi aja. Konversi dari lead menjadi customer itu akan lebih mudah sebenarnya. Contoh kasus konten marketing Red Bull dikenal katanya inovatif terhadap konten marketing. Mereka menciptakan konten yang menginspirasi dan menghibur audiens mereka dengan cara olahraga ekstrim. Red Bull berhasil membangun hubungan yang kuat dengan konsumen sambil memperkuat citra mereknya gitu ya teman-teman. Pentingnya branding ya, itu penting banget ya. Makanya kalau kalau sebuah produk udah punya branding yang bagus gitu ya, dia harus menjaga brandingnya agar tetap terjaga namanya. Once ada kesalahan gitu ya, dan nggak cepat-cepat diperbaikin udah. Itu yang terjadi sama Yahoo mungkin ya. Dulu mungkin nggak tahu Anda pengguna Yahoo atau enggak. Kenapa sih Yahoo tutup gitu ya? Apakah Google lebih unggul? Enggak juga sih. Google punya competitive advantage, iya. Tapi ada masalah juga di Yahoo. Dulu banyak email-email spam yang masuk ke Yahoo. Tiap hari tuh kita harus ngapusin email spam. Lama-lama orang resisten juga nih.
capek juga nih tiap hari ada email spam, ada email marketing gitu ya. Ini nggak penting ya. Dan saya nggak pernah baca nih. Nah, Google menawarkan layanan email yang serupa tanpa adanya spam. Ya dibayarin. Orang rame-rame bermigrasi dari Yahoo ke email. Yahoo-nya masih tetap eksis dengan Yahoo Messenger waktu itu. Google membuat Yahoo Messenger yang serupa, Google Messenger yang serupa. Nggak bisa ngalahin Yahoo Messenger. Karena apa? Karena nggak ada competitive advantage ya, nggak ada nilai lebihnya gitu ya, yang bisa ditawarkan oleh si Google. Akhirnya ya seperti kita ketahui ya, yang terkenal di Google ya Gmail, Google Drive, layanan chatting nggak ada, nggak dipakai. Kalau dulu orang pakai Yahoo Messenger gitu ya, kemudian muncul BlackBerry Messenger, Yahoo sudah mulai ditinggalkan. Walaupun orang waktu itu makanya redundant, pakai Yahoo, pakai BBM. Ternyata berkembang layanan Android, muncullah WhatsApp. WhatsApp bukan cuma nawarin orang kirim teks, kirim gambar, kirim video, kirim musik gitu ya. Tapi WhatsApp menawarkan orang bisa nelpon atau akhirnya apa? Orang migrasi. Yahoo Messenger udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi orang yang pakai Yahoo. Mungkin nggak tahu, mungkin masih ada di unit-unit kecil gitu ya. Nah, ada satu perusahaan pakai Yahoo Messenger buat komunikasi mereka bisa aja. Tapi untuk mayoritas orang udah tidak menggunakan. Orang banyak menggunakan sekarang WhatsApp. Kemudian muncul baru lagi Telegram. Apa nih add value-nya dari Telegram? Sampai saat ini belum kelihatan. Cara fitur ya nggak jauh beda dengan WhatsApp gitu. Makanya belum bisa menandingi. Kecuali mungkin ada faktor yang bisa menyembunyikan isi chat, gitu. Bisa mengamankan isi chat dan segala macam. Itu adalah Telegram. Tapi mungkin untuk sebagian orang fitur itu nggak penting-penting amat gitu ya. Oke. Lanjut berikutnya ada Dove ya. Campaign for Real Beauty. Dove meluncurkan kampanye campaign for Real Beauty yang mendapatkan perhatian global. Anda sadar nggak waktu iklan Dove ini dipakai artis-artis cantik ya. Kulitnya putih, mulus dan segala macam gitu. Biar apa? Biar mencerminkan real beauty. Kalau iklan tersebut tidak menggunakan talent-talent yang seperti itu, kemungkinan nggak kebentuk tuh brandingnya. Makanya mungkin boleh jadi si Dove tuh berani bayar mahal tuh untuk artis-artis yang jadi apa bintang iklan gitu ya. Nah ini dengan kampanye ini bisa meningkatkan kesadaran di merek tertentu ya, di merek Dove ini. Nah, pokoknya orang kalau identik kalau mau putih bersih mengkilap licin Dove gitu. Karena apa itu ada contoh realnya. Walaupun artisnya mungkin nggak pakai produk itu gitu ya. Oke, berikutnya ada peran penting konten dalam pemasaran digital. Yang pertama membangun identitas merek. Konten yang tepat dapat membantu digitalpreneur UMKM untuk membangun identitas merek yang kuat dan benar. Dengan menyampaikan cerita, merek yang unik, nilai-nilai perusahaan, keunggulan produk dan atau layanan melalui konten yang kreatif dan bermakna, bisnis kecil dapat membedakan diri mereka dari pesaing dan membangun kesetiaan pelanggan. Yang kedua, menjangkau target market. Konten adalah alat yang menarik untuk menjangkau target market. Melalui konten yang relevan, menarik, digipreneur UMKM dapat menarik perhatian calon pelanggan. Meningkatkan kesadaran
produk atau layanan mereka dan memperluas jangkauan pasar secara online. Teman-teman ya, menjangkau target market. Di digital bisa, bisa. Bahkan lebih spesifik lagi. Anda punya bisnis misalkan di Cicahem gitu ya. Anda ngiklankan bisnis Anda hanya untuk dilihat di orang-orang yang ada di Cicahem aja di Facebook udah bisa tuh. Misalkan lokasi titik bisnis Anda ada gitu di koordinat berapa gitu. Anda cuma mau iklan Anda muncul di radius 10 kilometer di kisaran lokasi bisnis Anda, bisa. Target marketnya atau penjelasan sebelumnya tentang apa, orang jualan kaos bola gitu, orang jual kaos bola klub Liverpool. Kalau itu muncul, konten Anda muncul di orang yang suka fanatik dengan Manchester United, iklan Anda akan di-ignore atau mungkin iklan Anda akan di-report sebagai spam. Bayangin aja, iklan yang keluar dan tampil di bukan target market Anda, itu pos Anda terpotong tuh, pos iklannya terpotong. Itu kalau cuma satu orang ya, misalkan potong 25 perak, katakanlah gitu ya. Atau sekali iklan 200 perak lah. Tapi kalau munculnya ke 2 juta orang, 2 juta kali 200 perak, 400 juta. Iklan uang Anda terbuang percuma ya. Tapi kalau Anda udah spesifik menentukan satu target market tertentu gitu ya. Nah, iklan itu kan muncul di karakter yang tepat gitu ya. Iklan itu muncul, Anda jualan kaos Liverpool, munculnya di orang-orang yang suka Liverpool ya. Akhirnya apa? Uang spending spending iklan Anda yang Anda keluarkan itu tepat sasaran ya. Anda keluarin 400 juta buat iklan, tapi 400 juta ini dihabiskan oleh memang target market yang tepat. Saya yakin konversinya akan bagus juga ketimbang kalau target marketnya nggak tepat ya, uang iklan Anda akan terbuang. Ketiga, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Konten yang bermanfaat dan menarik dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan baik. Dengan menyediakan konten yang relevan, informatif, dan menarik, digitalpreneur UMKM dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan, memperkuat kepercayaan, dan meningkatkan loyalitas. Yang keempat, mendorong konversi dan penjualan. Konten yang persuasif dapat melalui perilaku pembelian pelanggan dengan menyajikan konten yang mempromosikan produk atau layanan mereka secara efektif. Digitalpreneur UMKM dapat mendorong konsumen untuk melakukan tindakan tertentu seperti pembelian dan langganan. Jadi kalau udah ada lead-nya gitu ya, ada tekniknya lagi tuh gimana supaya uh, mereka yang memang butuh produk untuk segera eksekusi gitu ya, untuk segera closing, untuk segera buy produk Anda gitu. Macam-macam untuk tekniknya. Atau Anda mungkin Anda pernah pernah nyaksiin misalkan uh, promo last promo hari ini hanya sampai jam 3 sore. Kalau udah lewat jam 3 sore maka harga akan balik lagi ke harga awal. Tapi digunakan itu promo berkali-kali. Karena apa? Karena dia mau mau menciptakan keterbatasan gitu ya. Membuat orang mikirnya nggak lama-lama, kalau gue nggak beli sekarang nanti jam 3 balik ke harga normal, rugi gue. Baru gue beli sekarang nih gitu. Walaupun nanti besoknya promonya juga sama lagi gitu, atau besoknya harganya lebih murah lagi. Nah, ada yang seperti itu ya, kalau ada baca gitu. Uh, Kalau anda beli produk di suatu marketplace gitu, baca ada yang komentar, rugi gua kemarin belinya di harga sekian ya.
sekarang udah turun harga. Ada yang seperti itu. Kenapa? Sebenarnya dia butuh gitu, tapi dia kemakan tuh apa konsep atau situasi keterbatasan yang dimunculkan oleh si penjual, menyebabkan dia harus segera beli gitu. Awalnya mah dia nggak butuh-butuh amat gitu ya. Dia butuh tapi nggak sekarang. Tapi karena diciptakan situasi keterbatasan, kalau nggak beli sekarang, besok harga naik. Kalau nggak beli sekarang, besok udah nggak ada barang, dia beli. Itu yang terjadi kalau misalkan apa, kayak kemarin ya, pada saat Lebaran ya, eh, kelangkaan beras gitu. Yang muncul di masyarakat apa? Keterbatasan stok beras nasional. Apakah penjualan turun? Enggak, malah bikin orang melakukan panik buying. Orang yang tadinya eh, beli sebulan cuma satu karung, karena ada kondisi keterbatasan dalam tanda kutip, stoknya mau habis, dia beli 2 karung, ada yang beli 3 karung, ada yang beli 4 karung gitu. Walaupun bulan depan udah ada lagi stok gitu. Itu namanya eh, eh, keterbatasan ya. Biar orang melakukan pembelian tanpa harus mikir panjang gitu ya. Oke, lagi. Waduh, masih ada yang minta link grup. Berikutnya data terkait peran penting konten dalam digitalpreneur umkm. Pengaruh konten terhadap keputusan pembelian, menurut penelitian lebih dari 70% konsumen melakukan penelitian online sebelum melakukan pembelian. Nah, itu yang nanti saya lakukan. Saya kalau mau beli satu produk di apa di e-commerce itu saya cek review dulu. Kalau memang tokonya ini saya baru gitu saya cek review dulu. Review dari pembelian sebelumnya. Banyak komplain nggak? Masalahnya apa sih? Kalau masalahnya di produk ya udah berarti produknya nggak bayar. Cari yang lain lagi. Gambarnya A, yang dikirim B, yang dikirim C, yang dikirim D, udah nggak beres, udah tinggalin aja. Mau harganya murah kayak gitu ya. Udah lebih dari 70%. Makanya begitu Anda jual sebuah produk ya di digital gitu, Anda harus konsisten gitu ya. Anda jual A ya deliver A, Anda nawarin A ya delivernya A. Jangan Anda deliver yang lain gitu. Karena kalau Anda deliver sesuai dengan penjelasan Anda gitu ya, nextnya dia akan order lagi kan. Pengirimannya tepat waktu gitu ya, cepat. Kemudian barangnya sesuai, kualitasnya baik. Dia besok kan juga balik lagi. Orang yang punya keterbatasan waktu udah malas gitu. Mungkin 30%. Dia punya keterbatasan waktu, udah malas browsing. Yang dia lakuin apa? Kalau dia malas browsing, ya udah dia beli hanya berdasarkan history sebelumnya. Dia pernah beli di toko A, ya udah. Once toko A-nya naik harganya misalkan, ya udah beli aja gitu lah. Daripada beli yang lain datang barang nggak sesuai gitu kan. Dengan beli yang udah ada. Yang kedua, efektivitas konten dan peningkatan penjualan. Survei menunjukkan bahwa 80% digital entrepreneur UMKM melaporkan peningkatan bisnis setelah menerapkan strategi konten yang efektif dalam pemasaran mereka. Untuk kasusnya warung makan Sambal Burudi, sebuah warung makan di Jogja, berhasil membangun keadaan online yang kuat melalui konten yang menarik di media sosial. Banyak sekarang, teman-teman. Anda berkunjung di sebuah kota gitu, kuliner menarik di kota Dieng, kuliner referensi kuliner di kota Malang, banyak tuh reviewnya. Itu Anda datang, ternyata nggak ya. Nah, itu banyak sekarang bisnis ya dengan adanya sosial media dan menggunakan sosial media.
mode batik chic, mode kecil di Solo, Indonesia menggunakan konten visual menarik mempromosikan produk-produk batik mereka dengan mengunggah ini dia posting ya, produk-produk. Dan ini strategi yang menarik ya teman-teman uh, untuk meningkatkan penjualan. Ya. Definisi konten marketing berdasarkan definisi dari beberapa ahli dapat tarik kesimpulan konten marketing adalah pendekatan strategik dalam pemasaran yang menekankan perbuatan, pengelolaan, distribusi konten yang relevan, bermanfaat, berkualitas pada target audiens. Tujuannya adalah untuk menarik dan mempertahankan perhatian audiens, membangun hubungan yang kuat dengan mereka, meningkatkan sadar mereka, serta memotivasi tindakan konsumen yang diinginkan dengan fokus pada nilai tambah bagi pengguna. Konten marketing memainkan peran penting dalam membentuk persepsi merek, mempengaruhi perilaku pembelian, dan mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Sambil saya capture yang sudah hadir di Zoom. Silakan yang mau bertanya. Bentar ya. Oke, oke, kita lanjutkan. Oke. Perbedaan dan keterkaitan antara audio, video, gambar, teks, dan teks dalam konten marketing. Perbedaan antara keempat elemen terletak pada cara mereka menyampaikan pesan, jenis pengalaman yang mereka ciptakan. Audio sering digunakan untuk menjaga audiens melalui radio, platform streaming, memanfaatkan kekuatan narasi. Nah, ini yang baru ya teman-teman ya. Eh, di TikTok itu atau di Instagram itu, ini empat-empatnya udah main. Dia mengelompokkan eh, apa, eh, konten berdasarkan audio, video, gambar, dan juga teks. Dia bisa tahu dong, oh ini konten tentang sport, gitu ya. Oh ini konten tentang eh, religi, oh ini konten tentang eh, education, oh ini konten tentang apa. Dari mana? Dari audio, video, gambar, dan teks. Makanya sekarang gitu ya, konten kreator, mau itu dia di Instagram atau di TikTok, pasti memunculkan empat-empatnya teman-teman ya. Ada audio, video, gambar, video sama gambarnya sama ya, dan juga teks gitu ya teman-teman. Teksnya dari mana? Teksnya generate teks gitu. Jadi kalau kalau saya ngomong kayak gini gitu ya, ada captionnya di bawah gitu ya.
bawahnya tuh ada kata-kata yang saya omongin dan dia masukin dalam konten. Karena apa? Karena caption itu sekarang jadi salah satu acuan di sosial media menampilkan suatu konten. Misalkan ada tadi kayak cari misalkan di Instagram atau di TikTok Anda cari tukang jahit gitu ya. Maka yang dimunculkan adalah yang pertama itu judul konten berkaitan dengan tukang jahit, tukang dan jahit, gitu ya. Judul ya, berarti tag. Yang kedua adalah dari gambar. Gambar itu di generate lagi ini klasifikasi tukang jahit. Ini ada orang lagi ngejahit, tapi bukan tukang jahit, dikeluarin juga sama sama sosial media. Dia nggak bisa bedain tukang jahit atau orang lagi menjahit. Tapi keluar katanya kan, tadi saya bilang tukang jahit itu terdiri dari dua kata konjungsi ya, tukang dan jahit. Maka yang keluar bisa jadi tukang jahit, bisa jadi tukang, atau bisa jadi jahit. Jadi ada orang ngejahit keluar juga di situ. Dari mana? Dari gambar, dari video. Kemudian dari teks. Teksnya dari mana? Dari judul atau dari caption, penjelasan gitu ya. Atau dari audio sekarang teman-teman. Audionya dari mana deh? Dari kata-kata. Orang yang ngomong gitu, ada kata jahit, kemudian di captionnya keluar jahit, nah itu diindeks sosial media. Jadi kalau Anda mau mau trending gitu ya, mau banyak viewernya gitu ya di sosial media, gunakan keempat itu ya teman-teman ya. Audio, video, gambar, dan juga teks. Itu mainkan empat. Kalau Anda nggak main empat-empatnya ya udah potensi Anda semakin kecil ya teman-teman. Mau viral. Oke. Keterkaitan antara audio, video, gambar, dan teks dalam bentuk konten marketing terletak pada kemampuan mereka untuk saling melengkapi. Audio dapat menambah dimensi naratif, sementara ini udah ya, udah saya jelasin nanti tinggal bahas. Konten berbasis audio adalah segala bentuk materi komunikasi yang disampaikan melalui suara. Ya ini suara. Oke. Ini bisa berupa musik, dialog, efek suara, kombinasi dari ketiganya. Nah ini apa? eh, buat menarik orang untuk menyaksikan konten Anda. Ya. Kalau kalau kontennya eh, sesuatu yang horor gitu, ya, berarti harus mendukung backsoundnya gitu. Ya. Atau yang romantik, backsoundnya romantik. Atau yang lainnya ya harus mendukung juga. Konten audio dapat dinikmati tanpa memerlukan interaksi visual, membuatnya ideal untuk dinikmati sambil melakukan aktivitas lain. Beberapa jenis konten audio, podcast, ya, buku audio, musik, radio, ya, ini konten audio. Kemudian konten video, segala bentuk materi pemasaran yang disajikan dalam format video. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada video edukatif, tutorial, testimoni, dan cerita merek. Konten video memungkinkan UMKM untuk menyampaikan pesan mereka secara lebih dinamis dan menarik, seringkali menghasilkan keterlibatan yang lebih tinggi daripada konten statis ya. Konten statis itu kontennya gitu aja, bosen ya orang lihatnya. Oke, dalam dunia digital yang terus berkembang, video telah menjadi alat pemasaran yang sangat efektif, terutama bagi UMKM, dengan melalui cara yang dinamis dan menarik untuk menyampaikan pesan dan membangun koneksi dengan audiens. Artikel ini akan membahas jenis-jenis konten yang efektif dalam konten marketing untuk digipreneur UMKM. Yang pertama, video edukasi tutorial ya. Nah, tutorial cara memasak nasi menggunakan panci presto gitu kan. Tutorial kayak gitu ya contohnya. Atau testimoni pelanggan dia review ya. Siapa tuh? Eh, for the Blue ya. Eh, mereview negatif ya para pengusaha resto. Testimonial pelanggan. Tapi dia dari sisi negatif ya, nyari nyari sensasinya di situ gitu ya. Eh, dia terkenal ya.
terkenalnya apa? Ya gara-gara konten negatifnya itu, teman-teman. Makanya di digital itu ada dua kondisi ya, teman-teman. Ada Anda menjadi malaikat atau Anda menjadi setan. Anda eh, apa, eh, baik, baik banget gitu ya. Atau Anda buruk banget ya. Pilihannya cuma dua gitu. Tapi kalau buruk, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Anda dilaporkan ke polisi atau Anda eh, dibully habis-habisan sama netizen. Kalau Anda mau perfect, ya berarti Anda harus perhatiin semua eh, kondisinya gitu. Kalau Anda cari gambar gitu ya, faktor cahayanya gimana, backgroundnya gimana, dan segala macam gitu ya. Anda harus persiapkan itu. Jadi kedua sisi itu ada ada apa? Ada side effectnya juga ya. Mau itu buruk atau baik. Kalau Anda mau biasa-biasa aja ya udah biasa-biasa aja. Eh, Kemungkinan viralnya akan semakin kecil gitu ya, teman-teman. Kemungkinan viralnya semakin kecil, tapi nggak nutup kemungkinan juga akan viral gitu. Saya pernah buat konten gitu, ya, reposting ya, buat konten juga pernah ya. Eh, yang ngasih bisa sampai viewer bisa sampai 2 jutaan ya, 2 juta, 3 juta. Saya pernah ngalamin itu gitu ya. Eh, Kalau udah viewernya segitu banyak gitu ya, biasanya follower kita kan bertambah bisa ratusan atau bisa naik signifikan langsung dapat 1.000 follower baru gitu. Nah, itu eh, jadi booster ya. Apa ya itu pilihannya, jalur pilihannya yang tinggal Anda yang menentukan beserta resikonya harus Anda perhatikan gitu ya. Kalau Anda negatif, kontennya eh, merugikan orang lain, siap-siap dilaporkan polisi dan bisa dipenjara juga. Nah, itu harus hati-hati teman-teman, jangan sampai kejadian seperti itu gitu ya. Kalau gitu kejadiannya rugi di kita ya. Mendingan kita nggak usah jadi konten kreator ya. Oke, yang kedua ini testimoni pelanggan. Yang ketiga, video behind the scene menunjukkan proses di balik layar dapat kemudian audiens merasa lebih terhubung dengan merek. Ini menciptakan transparansi dan membuat hubungan pelanggan dengan merek. Eh, di balik pembuatan bakpia patok misalnya, ada syuting tuh, ada ke pabriknya, ada syuting. Nah itu bisa meningkatkan trust. Kalau ada orang uh, resistensi awalnya dengan bakpia merek A misalkan gitu, begitu dia ngeliat proses produksi, oh ternyata bersih, higienis gitu. Nah besoknya dia akan nggak akan resisten untuk buy in produk tersebut gitu ya. Yang keempat, video demonstrasi produk ya. Demonstrasi produk memungkinkan UMKM untuk menunjukkan cara kerja produk secara visual ya, mirip-mirip preview ya. Atau yang kelima ada video brand storytelling, cerita merek yang kuat dapat membagikan emosi yang membuat pelanggan merasa terlibat. Yang keenam ada video interaktif, ada QA, live streaming dan segala macam. Yang ketujuh ada video konten hiburan yang dapat menghibur, dapat menarik perhatian dan membuat audiens kembali untuk lebih. Ini bisa berupa sketsa, parodi, atau video yang mengandung humor yang relevan dengan merek. Konten berbasis gambar. Definisi konten gambar dalam Digipreneur UMKM, visualnya menjual. Gitu ya. Dalam dunia digital entrepreneurship, khususnya bagi pengusaha UMKM, konten gambar memegang peran penting dalam strategi pemasaran. Makanya ada apa? Box foto yang ada cahayanya gitu. Biar apa? Biar kelihatan tuh gambarnya eye catching, menarik gitu ya. Bikin jus merah banget ya. Gimana caranya biar merah banget, kasih pewarna biar kelihatan. Begitu Anda beli di warung tersebut misalkan, kok nggak semerah di foto produk, karena realnya gitu, realnya yang seperti itu. Kalau kalau yang di foto produknya hasil makeup.
Pentingnya konten gambar bagi UMKM memiliki keunggulan yang pertama menarik perhatian, meningkatkan engagement dan memperkuat branding. Jadi produknya, kayaknya menarik tuh, enak banget apa gambar jusnya gitu, segar kelihatannya. Nah, belilah gitu ya. Atau eh, ada warna favorit misalkan calon pelanggan Anda punya favoritnya warna orange gitu. Gitu. Wah, gue mau beli jus itulah orange sesuai dengan warna favorit gue nih. Nah, gitu macam-macam ya. Strategi penggunaan konten gambar yang efektif untuk memaksimalkan efektivitas konten gambar, ada mengikuti beberapa strategi berikut: kualitas visual, investasikan dalam fotografi profesional. Sekarang nggak melulu butuh kamera yang puluhan juta ya. Eh, Anda bisa foto dengan kamera yang 2 juta udah cukup gitu ya. Asal faktor pencahayaannya cukup, maka akan terlihat bagus gitu ya. Konsistensi branding, pastikan semua gambar yang digunakan konsisten dengan palet warna, tipografi. Nah ini yang eye catching gitu ya. Biasanya gitu ya, warnanya lebih soft gitu ya, enak di mata gitu. Kalau di digital ya gitu ya, membuat orang akan lebih betah di website tersebut ketimbang website orang lain yang warnanya mencolok di mata, nggak enak buat ngeliat gitu ya. Dan yang jelas, setiap gambar harus mampu menyampaikan pesan yang jelas dan langsung kepada audiens target. Strategi konten berbasis teks. Konten teks, jantung komunikasi digitalpreneur UMKM dalam ekosistem digital entrepreneurship, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Konten teks merupakan salah satu elemen fundamental dalam strategi konten marketing. Nah, kedepannya bukan cuma teks ya, kalau kita bicara 5 tahun yang lalu, oke, gitu ya. Kalau sekarang not only tech, bahkan orang sekarang Anda di Google aja, Anda searching sesuatu bisa berdasarkan picture, ya, bisa berdasarkan voice gitu ya. Anak saya udah mahir tuh, anak saya masih PAUD gitu ya. Kalau dia browsing di Google, dia manfaatin speech-nya dia, ya. Nyari misalkan apa rabbit invasion ya. Ya dia ngomong karena dia belum bisa huruf, dia ngomong, dan Google mencarikan itu, YouTube mencarikan itu, konten tersebut. Nah, itu ya. Kalau beberapa orang juga dia berdasarkan gambar di foto sama dia, search by picture ya. Sekarang udah arahnya situ, jadi bukan cuma teks, ada audio, video, audio, gambar atau video, dan juga teks. Peran konten teks dalam digitalpreneur UMKM ya. Konten teks memainkan peran kunci berbagai aspek. Yang pertama SEO. Ini SEO yang tadi saya jelasin di awal ya, pakai Notepad tadi. Itu metode search engine optimization ya. Buat yang gabungnya terlambat tadi, nanti bisa dicek nanti rekaman di awal-awal. Saya udah demokan. Oke, branding gitu ya. Melalui narasi yang konsisten, UMKM dapat membantu identitas merek yang kuat. Yang ketiga, konversi, konten teks yang persuasif dapat mendorong pembaca untuk melakukan pembelian atau berlangganan. Strategi pembuatan konten teks yang efektif, UMKM dapat mengikuti beberapa strategi untuk menciptakan konten teks yang efektif. Yang pertama, kenali audiens, kenali konten, dan konten yang berharga. Tutorial atau panduan cara editing video bisa dicek di modul. Oke, terima kasih. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, jangan lupa nanti kerjakan kuisnya ya.
Nah, ini saya sharing lagi deh. Nah, ini penting kuis. Kalau Anda nggak kuis, nggak ngerjain kuis, ya potensi lulusnya semakin kecil, teman-teman ya. Anda nggak lulus, ya sayang duitnya ya, buat bayar kuliah. Nah, ini week 4 ya, baru 49 orang yang mengerjakan. Week 1 sampai week 3 udah lewat ya. Silakan diikhlaskan nilainya. Yang pasti week 4 Anda harus mengerjakan ya. Baru 49, sisanya 26 lagi belum mengerjakan kuis. Week kelima, nah ini baru mulai buka ya. Silakan Anda mengerjakan kuisnya di week 5. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan karena nggak ada yang ditanyakan lagi. Eh, Pertemuan ketujuh, seperti yang saya infokan di grup WhatsApp, karena ada dosen tamu, nanti dosen tamunya yang eh, menjelaskan perkuliahan ya. Anda tinggal nyimak. Nah, oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak.